Manusia-manusia telah lama dipantau, telah lama diperhatikan untuk menjadi manusia-manusia yang terpilih dan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Mohon maaf beberapa waktu ini belum sempat mengupload karena saya juga belum sempat membuat syuting konten yang terbaru. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan untuk para pemegang amanah, untuk para jiwa-jiwa yang sudah tertitisi, untuk para manusia yang sudah mengenal jati diri. Pesan ini saya sampaikan sebagai diri saya hanya perantara kata-kata. Jika mampu dan bisa diterima oleh hati sanubarimu, oleh jernihnya pikiranmu, maka silahkan terus sampaikan, terus saksikan dan maknai. Jika tidak, bertentangan, berlawanan, apalagi hawa nafsu amarahmu yang mendominasi, maka tidak perlu menyaksikan konten ini. Saya Reza Rahasia, hanya perantara kata-kata. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia dan ingin menyimak apa yang akan saya sampaikan di konten kali ini. Bersiaplah seluruh para pemegang amanah, manusia-manusia yang sudah mengenali jati dirinya, jiwa-jiwa yang sudah terarah melalui tempaan hidupnya, karena para leluhur sudah menitis dan setiap titisan sudah menjalankan tugasnya. Tongkat estafet sudah diberikan. Saatnya para terpilih untuk menjalankan tugasnya sesuai mandatnya, melepaskan segala apapun pikiran untung dan rugi keduniawinya, masukilah ke ranah kedalaman hatimu yang jauh lebih murni, lebih terang, sehingga kau menemukan cahaya keilahian yang sesungguhnya, agar kau benar-benar menjadi manusia sesungguhnya. Manusia-manusia telah lama dipantau, telah lama diperhatikan untuk menjadi manusia-manusia yang terpilih dan dipilih. Tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa terpilih dan dipilih tersebut juga merupakan sebuah proses perjalanan spiritual dan juga proses perjalanan tempaan kehidupan, baik dengan penuh luka, penuh penderitaan, dan apapun yang menjadikan dirinya lebih mengenal tentang apa itu manusia. Setiap manusia akan terseleksi. Setelah terseleksi, dia menjadi terpilih. Setelah terpilih, dia akan dipilih. Lalu setelah dipilih, dia menjadi pinilih. Dalam proses kehidupan yang tadi disampaikan, banyak diantaranya gugur di perjalanan
baik gugur dalam proses penempaan, gugur di medan tempur, pralaya di medan laga. Sehingga beberapa yang gugur meneruskan tongkat estafetnya kepada manusia-manusia unggulan yang masih ada, yang masih menjalankan misinya, sehingga misi pun bertambah, tugas pun bertambah. Satu raga bisa beribu jiwa. Yang gugur dalam proses penjalanan, penempaan, diantaranya terpeleset dengan pengakuan, kesombongan, keduniawian. Dalam kepelesetan mereka masing-masing di perjalanan kehidupan, banyak diantaranya tidak tersadarkan. Mereka tidak menyadari telah bergesernya diri mereka dari penitisan-penitisan leluhur yang memegang mandat sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai pencerah, sebagai petunjuk. Memang sangat disayangkan, tetapi semua terjadi sesuai ketentuan. Kepastian yang merupakan sebuah keniscayaan menjadi titik absolut yang harus dijalankan. Yang terpilih tidak bisa memilih, yang tidak terpilih tidak bisa ingin dipilih. Ketika seseorang sudah terpilih, maka harus mempersiapkan jiwa, raga, pikiran, semuanya harus disiapkan. Terseleksi, terpilih, dipilih, pinilih. Ribuan orang gagal. Ribuan orang terpeleset dan akhirnya terjerumus masuk ke lembah pengakuan, kesombongan, keduniawian. Bahkan di antaranya ada yang sudah benar-benar keluar dari jalur kebenaran. Jalur kebenaran yang merupakan sebuah ketentuan dari musyawarah mufakat para leluhur-leluhur suci, para pasukan-pasukan ilahi. Hati-hati. Di antara manusia-manusia yang terpilih, satria-satria Nusantara, sudah banyak yang berguguran. Gugur di medan tempur, pralaya di medan laga. Merupakan sebuah hal yang menjadi banyak cita-cita manusia-manusia yang terpilih. Sehingga ketika gugur di medan tempur, pralaya di medan laga, namun tugasnya belum selesai, belum tergenapi, maka tongkat estafetnya akan dilanjutkan oleh orang yang dipilih. Banyak yang gugur dari seleksi. Ketika masuk menjadi terpilih, mereka juga banyak yang tergelincir oleh hawa nafsu diri, sehingga tidak menjadi yang dipilih. Maka hati-hatilah pula yang sudah dipilih, karena masih ada celah dan kesempatan nafsu diri menggoda, merusak, menggeser keadaan para makhluk-makhluk ciptaan yang berada pada jalan kegelapan. Akan terus mempengaruhi, akan terus menghasut, menipu daya, menyerang, menghancurkan yang sudah dipilih ini, agar banyak diantaranya gugur. Dan diharapkan tidak ada satupun yang berhasil. Semua yang terpilih gugur diantaranya oleh hawa nafsu diri, pengakuan, kesombongan, keduniawian yang mengarahkan dirinya tanpa sadar dan terasa
Apa yang dilakukan adalah sebuah jalan kebenaran yang ditentukan sebagai mandat yang diharuskan. Padahal semua ini hanya pengelabuan, semuanya hanya pengkecohan. Kita bukan untuk hadir kembali di muka bumi penataan buana ini dalam kebangsaan dan kenegaraan saat ini, bukan untuk mendirikan negara dalam negara, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, bukan untuk membuat makar, mengambil alih kekuasaan yang sudah tertata. Ketika kita semua sudah mengenali diri kita sendiri, mengetahui jati diri, maka kita akan benar-benar tahu tugas pribadi, tugas bersama, dan tugas secara semesta. Hati-hatilah, waspadalah seluruh manusia, para kesatria Nusantara pemegang amanah yang sudah dipilih. Hati-hati tergelincir, hati-hati terpeleset, hati-hati tipu daya dan muslihat pengelabuan para satria lain yang ada pada jalur kegelapan. Satria bukanlah hanya satu sematan kepada terbatas gender, terbatas suku, terbatas kepada bahkan kepercayaan ataupun keyakinan. Keduniawian kita dapatkan dan harus kita jalankan sesuai mandat yang ditentukan. Kepercayaan yang sudah diberikan dijaga dengan baik dan dilaksanakan tugasnya sesuai kapasitas. Jangan terpleset dengan keduniawian, jangan terbuai dan tergoda ke dalam kegelapan. Gemerlap kehidupan, kemewahan keduniawian membuat terlena, membuat terlupa, sehingga kita tanpa tersadar tergiring, terpeleset, dan lari dari jalan kesejatian diri. Kebersihan tergeserkan dengan kekotoran, kesucian tergantikan dengan kegelapan, kemurnian tergantikan dengan angkara murka. Apa yang disampaikan ini hanyalah sebuah kata-kata, sebuah kalimat yang mungkin menabrak logika akal pikiran yang belum merata, belum tertata, belum bisa menangkap kejernihan dari siklus dan ketentuan semesta. Dan bisa saja kata-kata, kalimat yang disampaikan ini bertabrakan dengan hatimu, hati-hati yang belum murni mengenali ajaran sejati, mengenali tugas dan fungsi diri pribadi. Sehingga jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Saya hanya perantara kata-kata. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Sekali lagi, para leluhur yang menitisi sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Hati-hati terpeleset, hati-hati terbuai, hati-hati dikelabui, tertipu daya, dibodohi rasa. Semoga kita ketemu lagi. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil makmur jiwa, rasa, raga, dan pikiran kita. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.